istighfar itu permohonan ampun kita atas keburukan, atas dosa yang kita ingat. Sedangkan taubat itu punya cara tersendiri. Ada orang beristighfar tapi belum tentu naik kepada bab taubat. Contoh ini, astagfirullahaladzim, kok bisa ya dia kayak gitu? Iya jadi pokoknya kita sebanyak istighfar biar nggak kayak dia. Paham di sini ya? Jadi orang yang beristighfar belum tentu taubat. Ada orang yang kuliah kamu istighfar, iya belasnya naik. Coba. Kenapa istighfar? Karena saya nggak diterima di sekolah yang ini tuh. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya itu nggak lolos tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah para bunda yang salihah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang baik. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah digugurkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan menambah amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang patut kita syukuri adalah bahwa hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat yang bahkan lebih besar daripada dunia dan seisinya, yaitu nikmat iman. Yang dengan nikmat iman ini, setiap kebaikan kita itu bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi kebaikan kita itu Allah jadikan sebagai wasilah penggugur dosa. Seperti yang sering saya ulang di tempat ini, bahwa untungnya menjadi orang yang beriman itu rasa-rasanya tidak ada satu hari pun dia tidak melakukan kebaikan. Itu nggak ada. Jadi dalam setiap hari itu bagi orang beriman itu pasti memiliki pahala, sekalipun dia bermaksiat. Misalnya ada orang keluar dari rumahnya, dia meninggalkan sholat, dia gibah, dia tidak melakukan kebaikan apapun, tapi tetap berkemungkinan dia masih punya pahala. Dari mana? Dari menutup auratnya. Jadi kalau ada orang beriman, seorang muslimah itu keluar dari rumah, sekalipun dia nggak sholat, bukan berarti setelah ini nggak sholat ya, bukan. Dia keluar nggak ya ninggalin sholat, ya nggak melakukan kebaikan, dia hanya sebatas menutup tubuhnya dengan kain, artinya dia berbusana gitu, tapi menutup aurat. Maka sepanjang jalan dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang melakukan ketaatan. Apa ketaatannya? Menutup aurat. Jadi sepanjang jalan tubuh, sekalipun dia nggak sholat, dia tetap berdosa karena meninggalkan sholatnya. Dia tetap berdosa karena menggunjing orang lain, tapi dia tetap memiliki pahala. Apa pahalanya? Menutup aurat. Jadi orang beriman tuh keren betul gitu. Sekalipun dia tidak melakukan kebaikan hari itu, masih berkemungkinan dia punya pahala. Nah, apatah lagi kalau dia keluar dalam keadaan tertutup auratnya, di luar juga melakukan kebaikan, dia bersedekah, dia berkata-kata yang baik, dan dia tidak meninggalkan sholat. Nah, sempurnalah keimanannya, sempurnalah juga amal solihnya. Dan hari ini jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan 5 perkara yang mengiringi 5 perkara lainnya. Ini kalau bahasa kitanya buy one get one ya. Jadi beli satu gratis satu ini. Jadi bahasa sederhananya dalam kajian kita hari ini, kita beli 5
dapat 5 lagi gitu. Jadi beli 1 gratis 1 lah. Jadi ternyata konsep 1 dapat 1 itu dari zaman Nabi udah ada, Bun. Yang bukan cuma 1, bahkan 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10, ada yang 70, ada yang 100, ada yang sampai 700 kali lipat. Nah, dalam hadis ini khusus kita akan membahas tentang apa? Tentang 5 hal atau 5 perkara yang mengiringi 5 perkara lainnya. Jadi kalau Allah ingin memberikan 5 ini kepada seorang hamba, atau ada orang yang diberikan kesempatan melakukan 5 hal ini, maka sebenarnya Allah sudah menyiapkan 5 lainnya. Itu gambarannya. Nabi SAW bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad 'adalahu khamsan. Tidaklah, kata Nabi, seseorang itu diberi kesempatan untuk mendapatkan yang 5 kecuali Allah sediakan yang 5 berikutnya. Jadi pokoknya kalau ada kita di antara kita berkesempatan melaksanakan yang 1, sebenarnya Allah pengen ngasih yang 1 lagi. Pokoknya dapat 1, dapat lagi 1 lah ya. Mau menjalankan 1, dapat lagi 1. Apa saja itu? Yang pertama, la yu'tihi asyukra illa wa qad 'adalahu az-ziyadah. Tidaklah seseorang itu, kata Nabi, diberikan kesempatan, diberikan rasa untuk bisa bersyukur kecuali Allah pengen ngasih tambahan. Saya ulangi, tidaklah seseorang itu diberikan perasaan bersyukur atau mau bersyukur kecuali Allah ingin menambahkannya. Saya kasih contoh. Kita tahu ada saudara-saudara kita yang menjemput rezekinya dari mengantar paket, ya Bu ya. Hari-hari paket, hari-hari itu entah itu ke rumah tetangga, entah itu ke rumah kita, Bu ya. Yang biasa check out di malam-malam ya. COD lagi. COD lagi kan. Nah, ini dia yang kita bahas. Jadi ada sebagian saudara kita yang menjemput rezekinya dari mengantarkan paket. Misalnya datang ke rumah ibu, harganya 43.500. Biasanya kita ngasih berapa? 45. Enggak ngepres banget Bu ya. Berapa? 45.500. Kita carikan memang 500-nya gitu ya. Ngepres betul gitu. Nah, sebisa mungkin kita kasih lebih. Sebisa mungkin kita kasih lebih. Contoh misalnya tadi ada harganya 43.500. Nah, kita kasih 45. Orang ini akan mengatakan makasih Bu gitu ya. Kita bilang gak usah diangsul, terima kasih Bu gitu. Ada orang yang ketika mendapati rezeki, ketika dia kecil itu dia bukan cuma nggak berterima kasih tapi mengeluh gitu. Misalnya gini, harganya tadi 44.500, kita kasih 45. Gak usah diangsul, alah Bu cuma 500. Nah, dia tidak mengucapkan terima kasih juga, mengeluh iya, cuman 500. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya setelah itu memang gak ada tambahan. Entah itu nanti di tempat yang lain orang ngasihnya pas-pas aja. 47 dibayar 47, 48 dibayar 48, bahkan 48.500 dibayar 48.500. Gak ada tambahan setelahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi janji dari Allah. Allah menyampaikan la in syakartum la zidannakum. Mau aja berterima kasih kepadaku, ku tambah, kata Allah. Nah, masalahnya ketika mendapatkan rezeki pertama kali yang diucapkan bukan terima kasih, bukan alhamdulillah, tapi dia mengatakan cuma 500. Maka yakinlah setelah itu nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. Tapi kalau ada saudara kita nih, jangankan 1.000, 5.000, 500 dia bilang terima kasih Bu ke kita. Kita kasih 45, padahal cuma angsul 500, kita bilang nggak usah diangsul Mas, makasih Bu. 500 dia nggak bilang cuma 500, enggak, dia bilang apa? Terima kasih. Maka setelahnya entah itu nanti barangnya 48 dibayar 50, entah itu 46 dibayarnya 50, itu setelah itu pasti akan ada tambahan. Makanya pernah datang ada kurir itu datang, saya bilang ini lebihnya cuma 500. Nggak apa-apa Pak, alhamdulillah. Wajahnya itu seger betul. Dia bilang apa? Saya tuh alhamdulillah loh, ada aja yang lebihin. Nah, saya bilang banyak yang ngasih lebih? Ada aja, dan itu alhamdulillah banyak. Nah, saya tanya apa yang biasa pertama kali diucapkan kalau ada orang yang ngasih itu? Saya bilang alhamdulillah. Nah, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau rezeki pertama kali kita bilang alhamdulillah terima kasih, maka disiapkan tambahannya.
Kenapa? Karena perasaan untuk bisa bersyukur itu memang Allah yang kasih. Allah yang kasih. Mau aja kamu ditunggu nih. Kita dapat rezeki, mau kecil mau besar ditunggu di kalimat apa? Dia bilang nih, alhamdulillah, kasih tambahan, ditambah. Nah masalahnya adalah kadang kita ini melihat rezeki itu akan mudah kita ucapkan alhamdulillah kalau besar. Kalau kecil biasa aja Bu ya. Kalau kecil biasa aja. Nah saya ingin sampaikan bahwa bersyukur itu supaya dikatakan kita ini sebagai hamba Allah yang bersyukur, terus syaratnya 3. Dan 3-3-nya ini bukan pilihan, bukan multiple choice, tapi 3-3-nya harus ada supaya sempurna kesyukuran kita. Apa yang pertama? Nih yang pertama, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Ya. Yang kedua, bersyukurnya dengan hati. Maksudnya meyakini semua pemberian, rizki, kebahagiaan, kemudahan itu datangnya dari Allah. Jadi tidak berteriak histeris, tidak juga mengeluh. Ini kebayang nggak kita dapat tumpeng dari tetangga kita, ujungnya aja. Tahu ujungnya? Segini Bu. Pakai piringnya piring kecil dan gak ada lauknya. Allah Rabbi. Ini kan ujian buat kita nih. Kita akan bilang ya Allah teganya, nah 1 ya kan? Kok bisa sih? 2 kan gitu. Atau kita akan tetap bilang alhamdulillah. Kira-kira Bunda kalau dapat yang kayak gitu, ujungnya aja Bu, ini beneran asli ujungnya dan nggak pakai tempe goreng, nggak ada isi, polosan aja memang polosan, betul polos Bu. Yang glowing lah ya, kayak habis pakai skincare pokoknya. Dikasih ke kita ujungnya aja. Bunda akan bilang apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Di sini ya, Masya Allah. Ujung-ujungnya astagfirullahaladzim gitu ya. Depan orangnya masih alhamdulillah, makasih. Di dalam astagfirullah gitu ya. Pas mau dimakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah para Bunda yang salihah, jadi pertama kali diucapkan alhamdulillah, mau sekecil apapun itu. Jangan juga histeris, dapat rezeki banyak, dapat uang kaget, misalnya ada orang ke rumah, selamat ibu mendapatkan uang 20 juta rupiah, pingsan, jantungnya kena, wafat, belum juga sempat menikmati, jadi beneran uang kaget Bu ya, jadi bikin kaget keluarga, bikin kaget anak, bikin kaget suami gitu ya, meninggal, gimana? Ini yang kedua, bersyukur dengan hati. Pokoknya dapat rezeki langsung aja bilang, kayak tadi dapatnya kecil, kita bilang alhamdulillah ya Allah gitu. Terus dalam hati yakin, ya Allah Engkau yang sudah mengkader ini, yang sudah menakarnya, saya dapati bagiannya segini sudah. Nah yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi bersyukur dengan perbuatan. Dikasih mulut masih bisa ngomong yang baik, itu juga syukur. Dikasih mulut masih bisa gerak, mata masih sehat, dibawa baca Quran, itu juga syukur. Dikasih kesempatan hidup berangkat pengajian, ya Bu ya. Ini kan ujiannya agak berat Ibu sekarang ini ikut pengajian. Holiday, ya Bu ya. Liburan Bu, ada yang healing, ada yang traveling, ada yang makan kambing guling, ya. Memang daging kemarin aman Bu ya? Aman daging dulu ada? Sudah jadi apa Bu? Sudah jadi bakso. Ada sebagian yang sudah jadi simvastatin, ya, amlodipin, ya. Yang masih muda-muda kayak gini nggak tahu ya maksudnya. Masih 25-30 belum lah ya kayak gini, belum tahu. Tahu simvastatin Bu? Tahu. Buat apa Bu? Nah itu tahu ya. Jadi dagingnya udah jadi apa? Udah jadi obat Ustaz, alhamdulillah ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur dengan perbuatan itu kayak gitu. Dikasih kesempatan, masih sehat, masih bisa jalan-jalan ke majelis ilmu, belajar ngaji gitu ya. Apapun itu, bisa silaturahmi, ada yang mungkin mengemasnya dengan arisan keluarga, ada yang mengemasnya dengan acara yasinan rutin malam Sabtu misalnya, dan seterusnya. Itu juga wujud syukur. Nah dari ketiga ini, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan. Nah bersyukur dengan perbuatan juga salah satunya adalah mengucapkan terima kasih kepada orang atau siapapun yang menjadi wasilah kebaikan. Contoh, ibu kalau belanja, perhatikan aja nih, ibu kalau belanja sayur nih, depan rumah belanja sayur, kita ngasih duit tuh, ya kan?
Berapa ini? Berapa Le? 45, kita kasih 45. Biasa yang bilang terima kasih siapa? Biasanya Pale sayur. palenya kan. Kita bilang apa? Sama-sama gitu ya. Itu udah bagus, Bu. Tapi kalau mau lagi naikin tingkat levelnya, bukan cuman dia yang mengucapkan terima kasih, tapi kita juga mengucapkan terima kasih. Misalnya nih kita bayar 45, dia bilang makasih Bu, makasih juga Le, gitu. Setelah bilang sama-sama, kita bilang terima kasih. Loh Bu, kenapa bilang terima kasih? Sebenarnya ada hadisnya, Bunda. Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dianggap belum mampu bersyukur kepada Allah. Gitu. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih itu bukan tanpa alasan, Bu. Coba bayangin, dengan adanya lele dan gulai sayur, kita nggak mesti subuh-subuh pergi ke pasar, ya Bu ya. Nggak perlu milihin ayamnya di sana, ikut antri, ikut becek-becek. Apalagi pas hujan-hujan model kayak gini, ya Bu ya. Mereka udah subuh jam 3, jam 4 sudah mulai berangkat tuh. Mereka antri, milihin sayur yang terbaik buat kita. Makanya kalau pas belanja itu, ada orang yang ribet tuh kadang suka ngeribetin dirinya sendiri. Kenapa? Tukang sayur itu, saudara-saudara kita menjemput rezekinya dari menjajakan sayur itu, dan milih yang buruk atau milih yang baik di pasar itu? Yang baik, Bu, saudara. Bismillah aja, kalaupun ternyata ada layu sedikit, ya sudahlah kan gitu, diambil aja. Karena sedari awal juga lele sayur, gulai sayur itu udah milihin yang terbaik buat kita. Terbaik. Nah, kita nggak mesti milihin lagi dengan jumlah yang banyak, kita tinggal ambil, Bu, di situ. Bawangnya tinggal tunjuk, ya Bu ya. Makanya kita bilang terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah memudahkan urusan kita. Nah, orang yang model-model kayak gini itu dicatat sebagai orang-orang yang benar-benar bersyukur. Maka nanti akan ditambah. Apakah itu nanti ditambah keberkahannya? Sayurnya jadi tambah nikmat, ya Bu ya. Suami pas lagi makan juga langsung pingsan, Masya Allah. Karena itu campur cyanida, ya Bu. Wafat itu, Bu, kalau gitu. Jadi langsung ada ketertarikan gitu, Bu. Jadi betah di rumah, makan di rumah itu jadi satu kenikmatan. Padahal makan di luar tuh dengan harga sekian, itu harusnya bisa nikmat, tapi ternyata nggak nikmat juga, karena memang ada keberkahan di sana. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum itu bukan cuma ditambah jumlahnya, tapi ditambah nilainya. Ditambah nilainya. Jadi jangan dibayangin misalnya kita berterima kasih atas tumpeng yang sedikit, besok dapat tumpeng 1 kotak, ya enggak gitu juga konsepnya ya. Bisa jadi ditambah keberkahannya. Kita bilang nih dapat uang 10.000, ini alhamdulillah, masya Allah. Yang 10.000 itu bisa kebeli macam-macam, Bu ya. Ibu 10.000 ke pasar bisa dapat gula, bisa dapat beras, bisa dapat minyak sayur, bisa dapat kecap, ya. Iya. Selama nggak ada CCTV itu aja, Bu ya. Maling dong, Ustaz. Jangan dipikirin, Bu, jangan dipikirin, canda ya. Jadi 10.000 itu bisa berkah. Jadi berkah itu bukan berarti dapat 10.000 langsung dapat lagi 20.000, nggak gitu. Bisa jadi ditambah apa? Keberkahan di dalamnya. Ini yang pertama. Jadi tidaklah seseorang itu diberikan perasaan untuk bersyukur kecuali memang Allah pengen nambahin, itu aja sudah. Jadi pas di rumah nih ada sesuatu datang ke tempat kita berupa rezeki apapun, mau makanan, mau duit, bilang aja terima kasih aja dulu. Alhamdulillah ya Allah, dan berterima kasih juga kepada orang yang menjadi wasilah rezeki itu sampai kepada kita. Baik, ini yang pertama. Jadi kalau Bunda sudah sampai pada kedudukan itu, maka yakinlah setelah syukur itu pasti ada tambahannya. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad 'adda lahul istijabah. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk berdoa kecuali memang Allah ingin mengabulkan doanya. Saya ulangi, tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk bisa berdoa kecuali memang Allah pengen mengabulkan doanya. Maka para bunda, ketika kita pengen berdoa, doalah, gak usah pakai nunggu. Ini ada orang doa, Ustaz, nanti saya doanya pas umroh. Kapan umrohnya? Nanti kapan-kapan. Allah berdoa, sejauh lah. Nanti Ustaz pokoknya saya minta pas haji. Udah daftar? Belum. Ya Allah, daftar aja belum, mau doa pas haji. Sebentar, ini perlu dilurusin ini.
Doa itu kalau kita nih pas lagi di jalan diingatkan untuk meminta sesuatu kepada Allah, minta langsung nggak apa-apa. Jangan nunggu gini, nanti aja lah habis tahajud. Ya kalau bangun, ya Bu ya. Walaupun saya yakin wajah-wajah Bunda ini, saya yakin alarmnya itu dari jam 3. Jam 3, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20 gitu Bu ya. Bangunnya jam berapa? Pas azan subuh ya. Tapi saya yakin jam 3 udah pada bunyi itu alarmnya. Pokoknya kalau masuk BDS malam-malam, semua rumah jam 3 bunyi HP-nya. Semua. Ini alarm tuh Bu. Dan Masya Allah kelihatan wajah-wajah Bunda nih sampai kelihatan ngantuk-ngantuk gitu ya. Ini jangan-jangan tadi malam sibuk ya, sibuk matikan alarm ya. Tahajud Ustaz, ya tahajud ya. Nah, para bunda yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jam 3 bangun ya. Untuk apa? Matikan alarm ya. Jujur-jujur ya di sini ya. Nah, jamaah sekalian, jangan nunggu habis tahajud. Pas lagi nyetir misalnya, terus keinginan pengen doa, doalah langsung. Kenapa? Tidaklah ada perasaan pengen berdoa, kecuali memang Allah yang ngasih dan memang Allah pengen ngabulin. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang lahir 10 tahun setelah Nabi SAW wafat. Jadi 10 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Jadi deket banget Bu jaraknya sama sahabat, sama Nabi juga deket. Nabi meninggal 10 tahun kemudian Imam Hasan Al-Basri lahir, ya Bu ya. Nah ceritanya gini, Imam Hasan Al-Basri ini punya murid, kemudian mau melaksanakan perjalanan atau melakukan perjalanan ke Basrah. Basrah itu di Irak. Basrah itu di Irak. Dari Makkah ke Basrah itu jauh Bu. 3 bulan setengah perjalanan darat itu. Kan nggak ada gokar kayak gitu kan, nggak ada ya. Kendaraan online itu nggak ada. Adanya yang paling memungkinkan itu pakai unta. Nah, maka Imam Hasan Al-Basri tanya ke muridnya, sudah siap? Sudah. Udah doa? Nanti aja. Ada doa yang dipengenin nggak? Ada. Kapan doanya? Nanti aja kalau sudah di jalan tuh. Muridnya ini cerdas sebenarnya. Kenapa? Karena dia tahu seorang musafir itu doanya makbul. Tapi kan belum jalan nih kata dia. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Segeralah doa. Loh kenapa nggak nunggu nanti aja sekalian musafir gitu kan? Kalau udah lakukan safar doanya makbul. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dibacakan hadis ini. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adalahul istijabah. Tidaklah seseorang itu diberikan perasaan untuk berdoa, kepinginan untuk berdoa, bahkan kesempatan untuk berdoa, kecuali memang Allah pengen ngabulin. Perasaan pengen doa itu ada, cuman ditahan, nunggu waktu. Ada orang yang punya keinginan, kenapa belum doa? Nanti Ustaz nunggu hujan, ya. Kan tahu ya, salah satu doa yang makbul itu inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan. Tapi nggak gitu konsepnya, minta aja dulu. Kenapa? Tidak ada yang menggerakkan hati kita untuk berdoa kecuali Allah, dan tidaklah kita digerakkan untuk berdoa kecuali memang Allah pengen ngabulin, gitu Bu ya. Jadi pas di jalan bawa motor diingetin pengen doa, itu doa aja langsung, gak usah nunggu nanti. Kalau sudah sampai rumah Ustaz, iya kalau sampai, kalau enggak, iya kalau inget ya kan, kalau enggak gimana? Udah selama tempatnya baik doa aja. Ibu udah jalan mau ke pasar Butun, di tengah jalan diingetin ada keinginan yang belum terkabul nih, ya doa aja sepanjang jalan. Ya Allah, Engkau maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, setelah saya mohon ampun, saya pengen mendapatkan ini, pengen itu, pengen kesana. Sebutin aja di jalan, nggak mesti nunggu setelah sholat. Nanti setelah sholat ditambah lagi. Bisa dipahami Bu ya? Karena boleh jadi yang pertama ini yang pengen Allah kabulin, tapi kita tunda sampai habis sholat. Ternyata pas habis sholat kita lupa. Gitu. Jadi kalau kita pengen berdoa, berdoalah dengan segera, nggak apa-apa. Pas lagi pengajian kayak gini, doa aja nggak apa-apa, asal jangan pulang aja, gitu ya. Mulai pengajian pulang, mau kemana Bu? Mau doa Ustadz? Jangan, kasihan saya sendiri sini. Ya. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan, wala yu'tihi al-istighfara illa waqad a'addalahul ghufran. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk beristighfar
kecuali memang Allah ingin memberikan ampunan. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk beristighfar kecuali memang Allah ingin memberikan dia ampunan. Ini ada cerita. Jadi ada seorang, sebutlah bapak ya, sesebapak ya. Sesebapak ini dia bilang gini, Ustaz, rasa-rasanya saya itu pengen hijrah, pergi dari Balikpapan. Kenapa? Gini Ustaz, saya itu kalau ke arah Kelandasan ngelihat ada hotel, saya tuh nangis gitu. Kenapa nangis Pak? Saya pernah melakukan keburukan di situ. Terus saya pas kalau ke kota, tengah-tengah kota, saya juga nangis. Kenapa lewat hotel itu? Kenapa? Saya pernah melakukan keburukan di situ. Terus jalan lagi ke arah Kampung Baru, ya, ada hotel lah, pokoknya nggak usah sebutin namanya, yang depan apartemen Pertamina itu, nabu ya, nggak usah disebutin pokoknya ya. Iya, ini malah disebutin ya. Saya juga nangis Ustaz di situ. Kenapa? Saya juga pernah melakukan keburukan di situ. Ya Allah, itu dari semua tempat-tempat itu yang dia sebutin, bukan hotel ecek-ecek, bukan hotel-hotel bintang 1 gitu ya. Ini kalau bintang 7, bintang 7 lah sekalian. Ya Allah. Nah terus dia juga sama kalau ke daerah kota, yang semua hotel itu disebutin, banyaknya gitu ya. Dia bilang sekalipun dia tidak menyampaikan secara jelas maksud dari keburukan itu apa, tapi memang arahnya jelas ke sana gitu. Yang banyaknya Pak gitu ya, banyak betul itu hotel yang dikunjungi dan untuk melakukan itu. Saya mau husnudzon juga agak berat nih. Coba kira-kira Ibu bisa husnudzon apa dengan orang yang ngadu kayak gitu? Ibu bisa nggak husnudzon? Mungkin dia mau sholat tahajud Ustaz barengan dia berdua sama selingkuhannya gitu, ada nggak? Kayaknya nggak bisa. Bener nggak buat husnudzon kayak gitu, bisa nggak Bu? Nggak bisa, memang nggak bisa. Udah dengerin aja ceritanya, maka saya sampaikan nih, Pak. Yang pertama nih saya sampaikan, dari semua hotel yang sudah Bapak sebutin tuh, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya Allah Pak, masih ditutupin sama Allah, masih ditutupin. Itu sampai orang nggak tahu, padahal kelakuannya bukan cuma sekali 2 kali gitu. Semua hotel dia sebutin, gitu. Tapi nggak ada yang tahu. Allah masih nutupi nih Pak. Udah bagus sudah ini. Yang kedua, saya bilang Bapak punya penyakit. Setelah melakukan banyak kayak gitu itu, harusnya nih kalau takaran saya, Bapak paling nggak sudah punya penyakit kelamin. Gitu. Enggak usah, alhamdulillah. Saya ini medical check up tuh per 3 bulan, karena di perusahaan kan. Per 3 bulan harus medical check up dan clear. Ya Allah Pak, bersyukur saya bilang. Bersyukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak masih hidup. Ya masih hidup lah. Saya kalau nggak hidup datang ke sini kan horor ya. Masih hidup tuh Pak. Ingat bahwa ulama itu pernah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Allah cabut, ternyata masih hidup, ya. Padahal keburukannya banyak nggak? Banyak, tapi masih hidup. Ya Allah, Allah sayang betul lupa masih. Nih, ada kisah nyata nih kan, pernah saya ceritakan kalau tidak khilaf di sini. Di tempat kami nih, dan itu masuk media ternyata ya, di Karawang itu ada seorang wanita berteriak di kamar hotel, tolong gitu kan, dibuka nih dengan kunci ganda itu kan, dibuka dan ternyata ditemukan di atas wanita tadi seorang laki-laki yang sedang berzina dengan dia, dan itu dalam keadaan mati ya misalnya. Nah kalau bahasa Jawanya apa, gancet ya, gancet. Kalau gancet itu dua-duanya masih hidup gitu kan, cuman nggak bisa dikeluarkan aja gitu ya. Tapi ini masalah mati salah satunya. Coba bayangkan. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tuh ya Allah, ini kesempatan betul Pak. Ini masih diberikan kesempatan hidup. Bukan berarti Allah itu menyayangi Bapak saat melakukan itu, bukan. Masih dikasih kesempatan itu aja. Paham ya? Nah jamaah sekalian, suatu hari ini jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya hari ini kita menganggap bahwa ada orang yang banyak melakukan keburukan dan ternyata dia masih aman gitu ya, itu bukan berarti Allah sayang, Allah ridho, bukan sebenarnya. Tapi Allah masih ngasih apa? Kesempatan. Jangan-jangan dia mau balik nih. Dan Allah yang lebih tahu nih orang ini hatinya benar-benar mau balik atau enggak kan gitu. Nah termasuk orang-orang yang Allah tutupi keburukannya.
Terus akhirnya ternyata terbuka juga. Maka yakinlah itu bukan kali yang pertama. Jadi orang ini yang ditemukan mati di atas wanita yang bukan mahramnya ini bukan yang pertama. Kalau masih yang pertama pasti masih dimaafin, pasti masih ditutupi. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab itu, tahu Umar ini ya? Umar tuh kan sampai badannya gede gitu ya. Bahkan di satu riwayat itu kalau Umar tuh naik binatang tunggangan itu kakinya mau sampai kena lantai, kena tanah, saking gedenya badan Umar. Dan Umar bin Khattab itu terkenal ketegasannya, ya kan? Saking tegasnya dia punya gelar apa? Al-Faruq. Al-Faruq. Bahkan Nabi bilang, wahai Umar, sekiranya engkau lewat satu jalan dan setan berada di jalan yang sama, muter dia cari jalan lain. Lah kita ketemu setan, yang nyari jalan lain dia atau kita? Kita. Cocok ya. Jujur dari jauh udah kelihatan putih, pocong nih. Nyata pocong nih. Yang pergi pocongnya atau kitanya? Kita. Umar itu enggak, kata Nabi itu, wahai Umar, sekiranya kau melalui satu jalan, engkau di sini, setan di sini, cari jalan lain ya. Nah kita sekarang udah tahu penakut, nontonnya film horor, film hantu, ya kan? Kalau misalnya nonton agak lain mungkin agak masih inilah ya, masih ada kocak-kocaknya. Ini nonton film horor, beranak dalam kubur, bangkit dari kubur. Ya Allah, ini ngesot. Pulang pipis minta diantar sama suami, ya. Sepanjang film tuh gini, apa yang dilihat tuh nggak ada, pokoknya tutup gini aja, rugi, ya. Nonton horor mata ditutup, ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, Umar ini tegas. Datang orang nih, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, rumahku itu dicuri oleh si fulan. Disebutin namanya. Ingat Bu, kalau sudah menyebutkan nama dalam syariat kita nih untuk satu keburukan, wajib menghadirkan saksi. Engkau sudah menyebutkan nama, nggak ada urusan, panggil saksinya. Karena sudah diterlanjur mengucapkan nama nih masalahnya. Kata sahabat ini nih, kata sahabat, ketika Umar mengatakan, kalau engkau tidak bisa menghadirkan saksinya, engkau yang akan kuhukum. Kata sahabat ini, wahai Umar, bukan cuma bisa menghadirkan saksi, orang aku sendiri yang menangkapnya. Coba dibawa nih, karena sudah posisi ditangkap, dibawa, dihadirkan ke hadapan Umar bin Khattab. Umar tanya, berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Dia mengatakan, 1 kali wahai Umar. Ditinggiin suaranya, berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? 2 kali wahai Umar. Ditinggiin lagi suaranya kan, berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Lebih dari 3 kali gitu ya. Akhirnya diucap. Umar itu, sahabat Umar radhiyallahu anhu ini tidak mengatakan dia bohong, ya kan? Kalau Umar bilang kamu bohong, Umar juga harus menghadirkan saksi. Umar cerdas, cuman meninggikan suaranya aja. Tapi yang membuat orang yang tadi itu mengatakan, iya wahai Amirul Mukminin, saya sudah melakukannya lebih dari 3 kali. Maka catat baik-baik nasihat ini. Dan ini sampai ke kita, sampai hari ini nasihat ini disampaikan oleh para asatidz, ustazah dan seterusnya. Umar bilang gini, wahai hamba Allah, sekiranya engkau melakukan ini untuk kali yang pertama, Allah masih berkenan untuk menutupinya. Kalaupun kau terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, masih dimungkinkan untuk Allah masih menutupi keburukanmu itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, jangan salahkan Allah yang maha menyembunyikan aib. Saya ulangi ya. Jadi kalau baru sekali itu pasti ditutupi. Kalau baru 2 kali masih dimungkinkan Allah tetap menutupi itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, jangan salahkan Allah yang maha menyembunyikan aib untuk membukanya. Paham ya? Jadi kalau cuma sekali 2 kali pasti aman. Tapi kalau sudah 3 kali pasti ketahuan. Dan ketika Allah menampakkan aibnya bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Sekiranya coba nggak diketahui, dia akan terus melakukan keburukan, maksiat tadi. Ya Allah, Allah tuh sayang betul sama siapapun itu, Allah sayang betul. Nah, itu yang ketiga saya sampaikan. Bapak masih hidup? Masih, alhamdulillah. Nah, yang keempat, Bapak nyesal. Nah, ini dia Pak. Tadi dia sudah cerita nih, kalau lewat sini nangis, lewat hotel ini nangis. Nah, yang keempat ini berarti ada perasaan menyesal. Maka saya sampaikan hadisnya. Nabi SAW bersabda, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikanmu membuat hatimu itu merasa bahagia, dan kalau keburukanmu membuat hatimu menjadi gelisah,
fa anta mu'min, maka ketahuilah engkau adalah orang beriman yang sesungguhnya. Jadi kalau di hati ini masih ada perasaan bahagia habis melakukan kebaikan, merasa gelisah habis melakukan keburukan, maka ketahuilah kita adalah orang beriman. Nah, saya sampaikan juga ciri amal soleh yang diterima itu kalau kita lupa dengan amal itu. Saya ulangi, ciri amalan kita diterima itu kita lupa dengan amalan itu. Contoh, ketemu di jalan, Bu masih kenal saya? Masih lah, masa nggak kenal? Bukan itu nah Bu, maksudnya Ibu pernah bantu saya loh dulu. Yang mana ya tuh? Ibu sampai lupa pernah ngebantu dia. Itu ciri amal ibu diterima. Ibu pernah sedekah, cuman nggak tahu di mananya gitu. Saya tuh kayaknya pernah deh sedekah itu 5 juta waktu itu untuk bangun pesantren. Tapi pesantren mana ya? Tuh, ibu sampai lupa, bahkan nominalnya juga lupa. Tapi waktu itu berapa ya di sana itu ngasih? Tuh, udah tempatnya lupa, nominalnya juga Allah lupakan. Supaya apa? Supaya menghindarkan kita mengulang-ulangnya, menceritakannya, dan bahkan merasa bangga diri setelah melakukan kebaikan itu. Itu kalau ciri amal yang diterima. Pokoknya kaidahnya, kalau kita pengen tahu amal kita itu diterima atau tidak, sejauh mana kita bisa melupakan amal itu. Semakin kita lupa dengan amal kebaikan yang sudah dilakukan, itu semakin amal itu diterima. Paham ya Bunda ya? Dan bukan berarti mulai hari ini kita lupa-lupain semua amal, termasuk nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Lupa, itu berarti diterima. Itu bukan lupa karena sholat, lupa ninggalin sholat namanya. Baik. Nah, sedangkan untuk dosa, kebalikannya Bu. Kalau amal, ciri amal diterima itu kita mudah melupakan amal itu. Tapi kalau dosa, semakin kita mudah mengingat dosa itu, semakin dimungkinkan dosa itu diampuni. Paham Bu? Jadi semakin kita mudah mengingat keburukan-keburukan itu, maka itulah dosa yang akan diampuni. Sama kayak kasus bapaknya ini. Datang ke sana nangis ingat dosa. Nah, dengan itu dia istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pernah melakukan dosa di sini. Ampuni saya. Tambah lagi ketemu lagi di sana dengan tempat yang itu, ya Allah, saya juga pernah melakukan keburukan di tempat itu, ya Allah, maafkan saya, ampuni saya. Nah, orang-orang yang model kayak gini diingetin dosanya itu adalah ciri bahwa dosanya itu diampuni. Paham Bunda ya? Kebayang nggak kalau kita punya dosa itu gede dan kita lupa. Pas ditimbang nih kita sudah bangga nih, saya ini udah ahli Quran, udah rajin tahsin, rajin pengajian, rajin sedekah, rajin bantu orang, udah bangga betul nih di hadapan Allah. Mau ditimbang amalnya, yakinnya udah haji ya kan, udah umroh berkali-kali. Pas ditimbang, ya Allah, ini dosa tambah banyak ya dosa yang ya Allah yang itu. Tambah lagi, yang itu juga belum. Ya Allah gitu ya. Jadi kita kaget-kaget sendiri sama dosa yang belum sempat kita istighfari. Mendingan mana Bu? Mendingan dilupain dosanya atau diingetin dosanya? Diingetin. Justru dengan diingetin kita akan mohon ampun gitu. Ya Allah, saya pernah ngelakuin dosa di situ. Ya Allah, maafin saya, diampuni kan gitu. Coba kalau lupa, pas di akhirat, pas ditimbang amalnya, pas amal kebaikannya sudah mulai memberat, ditumpuk keburukannya, ya Allah belum juga yang itu, mohon ampun. Satu lagi masih ada, yang ini juga belum. Terus saja akhirnya lebih berat timbangan keburukannya. Ya Bu ya. Saya bilang gitu. Maka saya bacakan hadisnya, wala yutihi al-istighfar illa wa qad 'adalahul ghufran. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk beristighfar aja, kecuali memang Allah pengen ngasih ampunan tuh. Sama kayak Bapak nih hari ini. Bapak hari ini mau mohon ampun, berarti memang Allah pengen mengampuni. Masya Allah. Gitu ya, paham ya? Baik. Itu yang berapa? 3. Ya, nah ini yang keempat. Nah, sekarang yang keempat. Wala yu'tihi at-taubata illa wa qad 'addalahu taqabbulah. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk bertaubat, punya perasaan ingin bertaubat, kecuali Allah memang pengen menerima taubatnya. Tidaklah Allah memberikan kesempatan kepada seseorang, memberikan perasaan kepada seseorang untuk bertaubat, kecuali Allah memang ingin menerima taubatnya. Illa wa qad a'adlahu al-qabul ya. Itu yang keempat. Dan jemaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, untuk pesan yang keempat ini
Hampir sama dengan keadaannya seperti yang ketiga tadi. Kalau tadi kan yang ketiga itu tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk beristighfar kecuali memang Allah ingin memberikan ampunan. Nah, untuk yang keempat ini tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat kecuali memang Allah ingin menerima taubatnya. Ustaz, istighfar dengan taubat kan sama, beda. Istighfar itu permohonan ampun kita atas keburukan, atas dosa yang kita ingat. Sedangkan taubat itu punya cara tersendiri. Ada orang beristighfar tapi belum tentu naik kepada bab taubat. Contoh gini, astagfirullahaladzim, kok bisa ya dia kayak gitu? Iya ya, pokoknya kita harus banyak-banyak istighfar biar nggak kayak dia. Paham Bu? Paham di sini ya? Jadi orang itu istighfar belum tentu taubat. Ada orang nih, kulihat kamu istighfar, iya gasnya naik. Coba. Kenapa Bu istighfar? Anak saya nggak diterima di sekolah yang ini. Tuh, astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya itu nggak lolos tuh kan? Istighfarnya tuh ya untuk itu aja Bu, untuk menyatakan bahwa aku tuh kecewa kan gitu ya. Aku ini nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah itu namanya istighfar yang tidak mengantarkan seorang kepada taubat. Nah sedangkan taubat itu punya cara tersendiri. Makanya syarat diterima taubat itu kan 3 Bu ya. Masih ingat? 1 menyesal. Ini 1. Syarat taubat diterima itu 1 apa? Menyesal. Menyesal aja nggak cukup Bu. Kenapa? Banyak kita temukan istilah taubat sambel. Ibu makan misalnya ayam geprek level 5. Sudah seromok setan memang di sini nih. Kapok makan di sini. Besok balik lagi levelnya sama juga ya, level 5 juga. Nggak berubah, enggak. Gitu aja terus. Nanti bilang lagi, pedes memang ya di sini. Ya ampun, memang sudah. Nggak mau aku pakai level ini besok. Coba lagi. Level 6 ya. Padahal udah maksimal level 5 ini, level 6 bayangin coba. Nah, itu namanya tobat sama ada orang nyesel. Ya Allah, nyesel banget tadi saya nggak sholat duhur. Tapi kayaknya besok juga enggak ya Allah. Coba ya. Makanya ada syarat yang kedua supaya tobat itu diterima. Setelah yang pertama apa tadi? Menyesal. Yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi. Ya. Berjanji untuk tidak mengulangi. Ini syarat taubat. Kalau hanya sebatas nyesal biasa aja. Tuh coba yang main judi slot itu ya. Tahu judi slot Bu? Kalau ibu mungkin nggak paham ya. Tapi kalau laki-laki tahu ini judi slot ini. Bahkan sampai ada orang tuh rela pinjol untuk modal judi slot. Coba kan somplak namanya. Tahu somplak nggak Bu? Ini mau ngomong agak-agak halus tuh bingung ya buat menyatakan orang gini. Ini ada orang yang sampai candu 20 juta utangnya. Ada yang sampai yang viral tuh yang dirilis itu Bu, yang potongan-potongan percakapan dia dengan mantan suaminya itu ya. Di-share itu di IG itu. Itu sampai BPKB mobil bapak mertuanya digadein. Bukan kalau misalnya saya punya bapak nih, saya punya ambi, terus saya ambil BPKB mobilnya, saya gadein, paling juga ya sudah dimaafin kan gitu ya, masih wajar anaknya. Nah ini mantu, bayangin coba, dia ngambil BPKB bapak mertuanya, dia gade coba, kebayang itu saking candunya dengan apa? Judi online. Ya Allah, bahkan sampai dia pinjol itu, udah mah ini berbunga ini, dipakai buat main judi online dan kalah. Kebayangkan, dia itu nyandu. Makanya saya bilang emang somplak memang orang yang sudah judi online itu enggak kayak orang nyabu gitu Bu. Udah otaknya nggak jalan nih, udah nggak jalan. Dia itu banyak dan ada. Masuk kemarin waktu di Tanah Suci itu dengan pembimbing itu. Nih, misal saya nih mau ngobrol gitu. Nyata pembimbing itu bilang juga nih ada orang yang udah kenal gitu ya, karena pernah umroh gitu. Terus ngapain Ustaz? Ngubungin Ustaz, mau pinjam duit. Urusan apa? Nutup pinjol. Ya Allah, segitunya kalau orang sudah nyandu dengan judi online itu. Susah nasihatin, berat. Walaupun kita bilang udah nggak usah dinasihatin, tetap dinasihatin, kayaknya tetap dinasihatin. Tapi kalau untuk diberikan kesempatan untuk ngasih pinjaman nggak usah dulu deh, nggak usah. Kalau untuk menutupi pinjol tuh nggak usah. Ya khawatirnya ditutupin, dia buka lagi yang lain ya, dia buka yang lain, dia pakai lagi buat judi online. Selama dia belum bertobat nggak usah. Bahkan sampai ada orang pisah gara-gara itu. Ustaz gimana ya, ini sudah kelewatan betul,
udah nasihatin, udah apa yang habis, barang motor yang habis gitu kan, ya yang di rumah juga dijual-jualin gitu. Ya pisah aja, pisah sampai kemudian nanti dia bertobat gitu. Pisah akhirnya pisah, dua-duanya udah pisah dan udah baik, baru balikan lagi. Kalau belum, susah Bu nasihatin orang yang sudah candu dengan judi online itu. Nah, maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dia udah jenuh nih ternyata melakukan keburukan. Maka dia masuk ke bab taubatnya, bukan cuma istighfar. Astagfirullahaladzim, kalah aku judi, cocok sudah ini ya. Ini istighfarnya belum sampai kepada taubat. Taubat itu dia menyesal, ya Allah saya nyesal betul kayak gitu tuh. Yang kedua, ya Allah saya janji betul untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga, mengiringi dengan amal soleh. Yang kemarin mungkin sibuknya nongkrong di circle yang nggak baik, sekarang nongkrongnya di circle yang baik, di circle pengajian, di tahsin gitu ya, di ibu-ibu arisan yang memang baik-baik aja gitu, obrolannya juga baik gitu ya, nggak neko-neko lah. Kalau kepleset sedikit ngomongin orang kan biasanya sambil mohon maaf Bu ya, maaf loh Bu ya, kita bukan lagi ngomongin orang, tapi gimana ya, nah, cocok sudah. Tapi kan diingetin sama temennya, sudah nah, gak usah ngomongin orang. Kalau udah kemarin tahu Ustaz dia sudah nasehatin, masa kita mau kembali kayak dulu yang suka ngomongin si dia itu. Nah, tahu nggak kemarin juga aku lihat loh ya, nyambung aja terus kayak gitu ya. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat. Jadi tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk bertobat kecuali Allah pengen menerima taubatnya. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, aku ini rasa-rasanya 40 tahun sudah burukin. Nah, bunda ini kalau enaknya kalau belajar nih, duduk di majelis ilmu, ustaznya akan jelasin. Bunda nanti akan menemukan hadis-hadis tentang 40 tahun gitu ya Bu ya. Jadi 40 tahun itu bukan mentok di 40 sebenarnya, tapi untuk menunjukkan waktu yang lama. Saya ulangi, 40 itu untuk menunjukkan waktu yang lama atau jumlah yang banyak. Contoh misalnya kita tahu hadis arba'in ya Bu ya. Hadis arba'in itu isinya 42, tapi disebutnya tetap arba'in. Itu saking banyaknya. Sama dengan ungkapan aku melakukan keburukan wahai Nabiullah 40 tahun. Bukan 40 tahun mentok Bu, bukan. Tapi saking lamanya dia melakukan keburukan, bisa lebih, bisa kurang lebih gitu ya. Terus kata Nabi Musa, terus apa yang kau kehendaki? Kalau aku taubat nih hari ini, Allah terima nggak? Kata Nabi Musa apa? Engkau pulang, engkau bersuci, engkau sholat, engkau sujud. Itu aja. Ustadz, emang zaman dulu sudah ada sujud? Sudah. Sholat itu sudah ada. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada sholatnya. Cuman model sholat yang kayak kita ini itu adanya saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya yang sempurna itu. Nah, itulah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman sholat dengan menghadapkan arahnya tuh ke arah matahari, ya, bukan berarti nyembahin, cuman arahnya aja. Dan berdiri aja itu sholatnya beliau sampai ketika beliau wafat juga nggak ada yang tahu ya, sampai diketemukan rayap itu sudah mulai menggorogoti tongkat beliau, baru orang-orang pada tahu. Jin aja nggak tahu. Nah, untuk itulah jin di zaman Nabi Sulaiman tidak tahu tentang masa depan. Makanya kalau ada hari ini datang ke dukun untuk meramal masa depan, itu jinnya yang ada di zaman Nabi Sulaiman aja nggak tahu masa depannya. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada ifrit, ya kan? Ifrit, tahu ifrit ya? Ketika Nabi Sulaiman bilang siapa yang bisa ngangkat Ratu Balkis itu istananya ke sini dalam waktu cepat, siapa bisa angkat kan? Ifrit tuh, saya gitu. Berapa lama engkau berdiri sudah ada di situ? Keren nih jin ini. Tapi kan orang yang soleh kan bilang, yang Allah berikan ilmu, saya berapa lama engkau kedip sudah ada di situ. Ngeri sekali ini. Ini atas pertolongan Allah. Nah, jamaah sekalian, jadi intinya jin itu nggak punya kekuatan sebenarnya, nggak punya kekuatan untuk bisa menerka masa depan, tuh nggak ada. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia pulang. Ini si orang ini yang tadi nanya kepada Nabi Musa, dia pulang. Dia bersuci, kemudian sholat, dan itu menjadi sujud terakhir. Dan Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, innahu qad taba ya Musa, sungguh dia telah taubat wahai Musa, dan aku terima. Ih, keren. Jadi Allah itu, kalau kita punya hubungan yang kurang mesra sama Allah, itu gampang. Bukan meremehkan dosa, bukan. Kita punya salah nih sama Allah, gak kenal sholat, gak kenal puasa berpuluh-puluh tahun. Ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Ya Allah, saya mohon ampun, betul saya buruk, betul. Diampuni, selesai masalahnya.
selesai. Tapi kalau urusan sama makhluk, panjang. Ya, ibu punya salah aja sama orang, dibikinkan status berjilid-jilid nih. Pernah ngerasain nggak Bu? Cobain aja kalau nggak percaya ya. Dibikinkan status Bu berjilid-jilid ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah tanya saya Ustaz pernah nggak? Pernah Bu ya, pernah. Diblokir juga iya kan gitu ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang keempat. Nah yang terakhir. Jadi kalau mohon maaf, tadi kalau yang keempat tadi kalau diberikan kesempatan tobat segera aja Bu, nggak usah nunggu nanti Ustaz tobatnya di Masjidil Haram. Iya kalau nyampe ya. Kalau enggak nggak apa-apa, nanti di sana taubatnya lebih dalam kan gitu ya. Di sini nih mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun, sekalipun bukan di Masjidil Haram saya mohon ampun, betul. Nanti dimudahkan nih pergi ke Masjidil Haram, ya nangislah di situ, nangislah di situ. Kayaknya Bu ya, kayaknya emang pengalaman spiritual itu memang nggak bisa dibohongi. Dari beberapa jamaah yang memang datang pertama kali melihat Ka'bah itu memang nangis lah, memang nangis. Udah awal tuh coba nih saya nggak nangis tadi, coba aja nanti ya. Gue udah masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, ya Allah nyaring juga nangisnya, laki padahal nih ya. Nggak bisa dibohongin, perasaan itu ada. Nah makanya tobat dari sekarang, nanti pas Masjidil Haram lebih dalam lagi tobatnya. Yang terakhir, wala yu'tihi as-shadaqata illa wa qad 'adalahu taqabbulah. Tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk bersedekah kecuali sudah Allah siapkan orang yang menerimanya. Sudah Allah siapkan orang yang menerimanya. Saya ulangi, tidaklah seseorang itu diberikan kesempatan untuk bersedekah kecuali sudah disiapkan orang yang menerimanya. Nah ini dia Bu, ini perhatian khusus buat kita nih. Kalau nanti di perjalanan ada orang yang lewat jualan apapun itu, kalau kita nggak pengen ngebeli, itu memang kita memang nggak pengen di situ. Tapi kalau ada perasaan pengen beli, itu memang Allah yang kasih. Allah yang kasih. Terutama bukan jualan-jualan yang di toko-toko, bukan itu. Kalau itu lain ceritanya. Misalnya dia jual bunga, jual kemoceng, ya yang di kalau baik papan mungkin gambarnya kurang bisa digambarin ya, kalau buku Jawa lah ya. Apa aja dijual Bu, ya. Apa aja dijual. Motor tetangga aja dijualin ya. Di Jawa lah, kalau sini insya Allah enggak ya. Nah, dia keliling-keliling tuh, ada yang bawa gunting lah gitu kan, jualan gunting, jualan apa. Ibu kalau nggak beli ya nggak usah beli. Tapi kalau ada perasaan dalam hati itu pengen beli. Kenapa? Perasaan ingin memberi seperti itu bukan karena kita butuh. Gunting ada di rumah, panci juga ada gitu kan, kemoceng juga ada. Tapi perasaan itu memang Allah hadirkan ke kita untuk apa? Untuk bersedekah di situ. Di jalan nih, pas lagi bawa motor atau bawa mobil, naik kendaraan, ketemu ada orang jualan kerupuk di jalan. Biasanya nggak pernah tergerak tuh hatinya buat beli kerupuk. Ini kayak ada pengen perasaan beli itu, beli aja Bu. Berapa ini dia? 3 ribuan. Nah, beli 3 ya, kasih 15 ribu. Bu lebih uangnya nggak apa-apa, buat adik aja. Itu perasaan pengen ngasih itu Allah yang kasih. Paham ya? Sama seperti pas lagi kita ketemu sama kotak infak di pasar misalnya. Kita ngeliat kotak infak ada aja biasa aja Bu ya, ada nggak? Ada biasa aja kan, lewat aja gitu. Tapi ada kalanya ngeliat kotak infak pengen ngasih lah, karena memang sudah disediakan oleh Allah penerimanya, dan Allah memang pengen menerima sedekah kita. Jadi kalau ada perasaan pengen berbagi. Ada orang keliling-keliling, ada aja Bu ya, entah itu untuk yayasan lah, untuk masjid dan sebagainya. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih, nggak apa-apa. Tapi nggak usah juga mencela. Ini sudah nggak ngasih, ceramah panjang betul ceramah. Ini pasti nggak nyampe ini. Hati-hati nih, uang orang ini kalau nggak dikelola dengan baik, neraka loh siksanya itu. Hati-hati. Ya Ibu mau nyumbang berapa? Enggak, lewat aja. Allahu Rabbi ya. Panjang betul ceramahnya, nggak ngasih, jangan. Atau ngasih tapi nyakitin, itu juga nggak boleh. Udah ngasihin cuma 5 ribu, ngasih 5 ribu, diomelinnya panjang betul. Nih 5 ribu ini nanti akan menjadi saksi di akhirat. Kalau nyampe, kalau nggak nyampe kamu dituntut di akhirat. Allahu Rabbi, 5 ribu. Panjang betul, ngasih lah, tanpa harus menyakiti, paham ya? Ada yang keliling, apapun yang keliling, kalau hati kita tergerak, udah beri aja sudah. Ada kemarin yang nanya, Ustaz, yang ngemis-ngemis di pasar itu, Ustaz, itu padahal ada anaknya, apalagi yang viral kemarin itu ya.
Ada seorang ibu yang sampai dilabrak sama mama itu anaknya. Kamu punya mama yang kurang mental kayak gini, masih dipekerjakan gitu kan. Ramai tuh waktu itu. Dia bilang gini, Ustaz, terus gimana sikap kita? Maka saya sampaikan, sekiranya semua orang pemikirannya sama, nggak mau ngasih ke si ibu ini, karena dengan alasan dia punya anak, dia pulang nih nggak bawa duit, digebugin sama anaknya. Kepikir nggak sejauh itu? Dibentak-bentak nih sama, nggak dikasih makan bisa jadi nih orang. Ya iya, kalau paling enggak dia pulang bawa duit nih, paling enggak dia nggak dibentak lah nih. Paling enggak dia kasih makan walaupun seadanya kan gitu. Coba kalau nggak bawa, udah mau dibentak, ditarik, mungkin diseret. Kalau namanya kurang cacat mental gimana? Mau diapain? Coba, pernah nggak sejauh itu pikirnya? Enggak. Kita bilang dia punya anak. Masalah dia punya anak, kalau bukan rezekinya nggak bakal sampai, paham ya? Karena rezeki itu sudah ditakar. Nah, Allah gerakin hati kita, kasih deh ke dia. Kalau semua orang berpikiran sama nih pas lagi makan, terus ada yang lewat, terus semuanya berpikiran padahal udah perasaan ngasih nih, terus langsung paling dia tuh cuman pura-pura ngamen aja padahal kaya. Itu orang sudah getar sebenarnya, Bu. Nahan lapar sebenarnya, nahan lapar. Paham ya? Ada orang minta-minta, Bu, sedekahnya gitu. Terus kita nggak mau ngasih, udah nggak usah ngasih. Tapi kalau ada perasaan pengen ngasih, nggak usah ditahan. Karena boleh jadi Allah yang sedang memilih kita untuk menjadi wasilah kebaikan buat dia. Dia minta memang nggak baik, betul tuh nggak baik. Tapi dia sudah getar kayak itu pengen makan misalnya. Siapa yang tahu? Ya kan? Nah, digerakkan hati kita. Maka yakinlah bahwa rezeki itu nggak pernah salah sampai kepada seseorang. Jadi saat dia nerimain uang kita nih, maka sebenarnya kita hanya sebatas wasilah saja, Bu. Wasilah bahwa hari ini takdirnya uang itu akan ada di dia lewat kamu. Terus kita tahan nih perasaan-perasaan itu, nggak lama-lama nggak lo kasih. Ustadz kasih dalil deh biar kami yakin kalau pas ada perasaan ingin memberi, ingin membeli, ingin bersedekah, itu langsung kami tunaikan. Nabi SAW bersabda, ittaqu firasyatal mu'min, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap firasatnya orang beriman. Tahu firasat? Keinginan hati, kalau nggak tuh pengen ngasih ya, pengen beli gitu ya, itu namanya firasat. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang beriman. Fa innahu yara binurillah, karena dia itu melihatnya bukan lagi dengan kacamata dia, bukan dengan mata ini, tapi dengan cahayanya Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah yang ngasih perasaan itu. Dikasih firasat untuk berbagi, mau nggak berbagi? Malah ditahan. Dikasih lagi kesempatan untuk sedekah, ditahan juga. Dikasih lagi kesempatan untuk bisa membeli nih dari orang tadi, ditahan juga, nggak mau. Lama-lama nggak dikasih. Makanya biasa aja tuh, mau ngeliat orang tabrakan, ekspresinya apa? Langsung buka HP, video. Hai guys, hari ini ada kecelakaan di Jalan MT Haryono, korbannya perempuan kayaknya, nggak lihat juga sih sebenarnya. Nah, itu aja, nggak ada peka-pekanya. Tapi kalau hari ini dikasih kesempatan dalam hati pengen ngasih, nanti kesempatan lain Allah kasih lagi kesempatan itu ke tempat yang jauh lebih baik. Dan boleh jadi nanti ada uang kita yang 10.000 dan digerakkan hatinya oleh Allah masuk ke kotak infak, dan kotak infak itu dijadikan pembangunan musola yang sampai hari kiamat masih orang sujud di situ. Paham Bunda ya? Jadi kalau ada perasaan ingin berbagi tanpa harus menyakiti. Kalau enggak ya udah diem aja, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Gunjreng, nggak pengen ngasih ya udah nggak usah dikasih. Tapi kalau pas ada yang lewat, Bu, pengen ngasih lah. Makanya saya dengan istri itu ada di belakang istri saya. Kalau pas lagi makan, kalau pengen ngasih. Kalau enggak ya enggak, gitu aja sudah. Paham Bu ya? Jadi kalau pas lagi jalan, mau apapun dia, mau jual koran kayak, mau kecerek pakai botol bekas kayak, kalau nggak pengen ngasih nggak ada perasaan ngasih. Tapi kalau udah pengen ngasih. Paham Bu? Karena tidaklah seseorang itu diberikan perasaan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan sesuatu dari hartanya, baik berupa sedekah, hadiah ataupun pemberian, kecuali memang Allah yang kasih, dan kecuali memang Allah sudah siapkan orang yang akan menerimanya, dan Allah akan menerima pemberiannya itu. Paham ya? Dan terakhir, para bunda yang salihah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah pemberian ini, sebesar apapun pemberian kita, tapi kalau kita tidak mengindahkan firman Allah yang satu ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian itu membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara menyakiti perasaan orang yang menerima dan mengungkit-ungkitnya.
Ya, jadi janganlah kalian itu membatalkan pahala sedekah dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Itu jangan sampai batal. Kalau ngasih aja, gak usah pakai ujung-ujung. Ini pakai yang benar, jangan pakai yang nggak benar. Nggak usah, kasih aja. Apalagi dikasih ke ibu-ibu yang lagi nyapu jalanan. Bu, buat ibu. Kenapa? Kelihatan mukanya miskin. Allah ya. Nyebelin ya. Nggak diambil, lumayan 500.000. Diambil sakit hati. Daripada sakit hati nggak dapat apa-apa ya. Mendingan diambil ya, diambil. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda solihah semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Dibuka sampai jam 2 insyaallah ya. Yang benar. Ada? Silakan ibu-ibu jika ada yang bertanya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Silakan, ada? Ada bertanya. Saya aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau misal ada orang yang pengen memberi tapi selalu mengatakan nanti di belakang, maksudnya nanti kalau kurang gitu, itu gimana? Nanti tapi ya gitu ya. Iya, dia mau ngasih tapi maksudnya nanti kalau kurang gitu baru ini, itu gimana? Pada ujung-ujungnya tapi tidak pernah kurang, itu gimana? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amba'ad. Dulu ada seorang ulama besar yang namanya itu Al-Faqih Al-Imam Abu Laith. Saya ulangi, Al-Imam Al-Faqih Abu Laith ya. Jadi imam dulu depan, kemudian Al-Faqih Abu Laith. Ini beliau itu seorang ulama yang hidupnya itu di pinggiran kota Basrah di Irak. Beliau itu pernah menangis terseduh semalaman suntuk dia nangis. Maka ditanya oleh muridnya, wahai imam, sudahlah nangisnya. Ini sampai libur kajian subuh, coba bayangin ya. Jadi muridnya yang biasanya habis subuh itu kumpul gitu untuk mendengarkan hadis, tafsir dan sebagainya, libur gara-gara imamnya masih nangis. Bukan berarti nggak sholat, di semalam tahajud juga itu. Cuman dia perhatikan dari isya itu nangis sampai ketemu subuh. Jadi tahajud dia nangis, terus sampai subuh juga nangis. Libur, nggak kuat untuk menyampaikan nasihat, nggak kuat. Libur. Ditanya sama muridnya, wahai imam, sudahlah engkau menangis tuh. Engkau tidak melakukan dosa besar apapun gitu kan, nggak melakukan dosa besar apapun. Terus kenapa engkau sampai menangis? Nah di sini nih. Kemarin ada kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada saudaraku. Jadi ada kesempatan untuk ngasih, ini kesempatan. Cuman dia tunda. Dia tunda. Nah, malam harinya ini kan kemarin kejadiannya. Malam harinya aku dengar saudaraku itu meninggal. Padahal waktu itu harusnya bisa jadi kenangan terakhir gitu ya, atau bisa jadi pemberian terakhir, atau mungkin dapat rezeki yang dia pernah ngasih di situ gitu. Ternyata nggak kesampaian. Nah malam harinya setelah dapat kabar itu bertakziah dan malamnya dia bermimpi gitu. Dia bermimpi, apa mimpinya? Isi mimpi itu ya itulah yang membuat dia menangis. Ditanya oleh orangnya dalam mimpinya ya, dalam mimpi Al-Imam Al-Faqih Abu Laith ini kemudian bertanya, sekiranya hartamu itu tidak ada lagi yang mau menerimakannya dan Allah memang tidak mau lagi menerima harta dari engkau, apa yang akan engkau perbuat? Langsung seketika bangun nangis sudah semalaman itu. Maksudnya apa? Beliau faham betul bahwa orang itu kenapa sampai tidak punya kesempatan untuk bersedekah bukan karena nggak ada uangnya, tapi memang Allah nggak mau nerimain hartanya. Coba sampai segitunya. Jadi kalau kita hari ini susah banget buat bantu orang, itu bukan lantaran cuman kita pelit, bukan, tapi karena memang Allah nggak mau milih kita gitu, paham ya? Nggak usah yang ini gitu. Kita nih di kumpulan banyak nih kan. Ibu mau nyumbang berapa? Sekian. Ibu berapa? Sekian ya. Dan kita nggak ditunjuk, nggak dianggap. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati ibu. Itu nggak ditunjuk sama manusia, apalagi nggak ditunjuk sama Allah. Allah nggak mau nerimain harta kita. Nangis betul semalam. Nah, maka pesan saya ini dari kisah dari Al-Imam Al-Faqih Abu Laith, seorang ulama besar dari kota Basrah ini, pinggiran Basrah. Saya ingin menyampaikan, kalau ada kesempatan kasih, tanpa harus
dikasih ujung-ujung apa tadi? Kalau kurang. Mau kurang mau lebih kasih aja dulu. Perkara nanti berlebih dan kurang itu nanti lain urusan. Bisa dipahami ya. Nah kekhawatirannya adalah kita tahan nanti sampai ternyata pas ditumin nggak kurang. Bukan nggak kurang, karena memang Allah nggak mau nerima harta kita itu aja. Ya Allah, gitu ya. Ini bukan lagi suuzon sama Allah, bukan. Ini sudah mewanti-wanti, yang mewanti-wanti. Sama seperti dalam Islam itu ada yang namanya khauf, ada roja. Khauf itu perasaan takut kalau su'ul khotimah matinya, tapi kita juga punya harapan bisa meninggal husnul khotimah. Sama kayak tadi, saya ini, ya Allah saya takut jangan-jangan saya nggak bisa sedekah karena engkau memang nggak mau terima harta saya, maka bersegera untuk disedekahkan. Paham ya? Gitu. Itu saran saya seperti itu. Kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan aja. Gak usah mikirin nanti uangnya nanti nggak nyampe. Ini lain-lain urusan nanti. Itu masjid, Ustaz, gimana ya? Nggak jadi-jadi masjidnya. Ya justru kalau ibu nggak nyumbang juga nggak bakal jadi-jadi itu masjidnya. Lama betul jadi. Biar aja sudah. Masalah nanti terima atau enggak, selama hati kita ada kesempatan, ada keinginan bersedekah, berbagi tanpa harus menunggu apa. Nanti ya kalau kurang, gitu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan. Kalau kita sudah kasih pinjam ke orang, tapi sudah lewat tahunan tidak dibayar-bayar dan tidak bisa dihubungi nomor WA-nya, apakah kita bisa menuntutnya di akhirat? Bolehkah kita bilang tidak ikhlas di dunia akhirat karena jumlahnya banyak? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya pernah sampaikan juga ya di sini tentang apa? Tentang 3 tips supaya uang yang kita pinjamkan itu kembali. 1, memaafkan. Kenapa? Karena biasanya yang berhutang itu dia akan banyak bohongnya. Anak sakit lah, neneknya kecengklak lah, ya habis ikut panjat pinang misalnya, ya. Ada aja gitu ya, pokoknya alasannya banyak betul. Nah, maka kita bilang ya Allah saya maafkan dia, apapun alasan dia menunda saya maafkan. Kenapa? Kalau sudah memaafkan itu bisa naik level ke berikutnya. Setelah proses yang pertama memaafkan sudah mulai dan sudah berjalan, maka yang kedua mengikhlaskan. Apa? Mengikhlaskan. 10 juta Ustaz? Iya diikhlasin. Betul 10 juta? Iya. Sebentar. Ya 50 juta, ngerinya disebutin 50 juta ya. 50 juta. 50 juta Ustaz diikhlasin. Baik, gini Bu. Berat juga ya 50 juta Ustaz diikhlasin. Nah, saya kasih tahu mengikhlaskan itu ada 2 modelnya. 1 mengikhlaskan waktu pembayarannya, yang kedua mengikhlaskan nominalnya. Jangan sampai nanti pulang nih yang tadi yang bertanya tadi malam tahajud. Ya, ingat dosa, ingat azab kubur, nangis-nangis ya Allah, biar saja diganti yang 50 juta dengan surga ya Allah, nangis-nangis. Ku ikhlaskan ya Allah semuanya. Udah 50 kan berat Bu, 50 juta Bu ya. Nangis-nangis dia nih malam pas habis tahajud. Nah, besok pagi pas lagi sarapan ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka dia yang minjam kita 50 juta. Ibu mau apa ke sini, Bu? Mau bayar hutang. Hah? Ya Allah, bolehkah kuralat doa tadi? Tadi pas lagi tahajud, ya Allah kuikhlaskan. Sudah diikhlasin lah tadi, ya Allah kuikhlaskan semuanya biar kau tukar dengan balasan surga. Karena ingat dosa tadi, Bu ya. Ingat azab kubur misalnya. Nah, pertanyaan saya, dia mau bayar hutang nih. Diterima enggak? Terima ya, Masya Allah. Nanti kan di sini ada kajiannya sama Ustaz Agus kan. Nah, nanti tanya lagi ke beliau. Kalau kita sudah mengikhlaskan dan kita bilang ya Allah ikhlaskan semuanya, itu secara hukum itu sudah berpindah hak kepemilikannya. Sudah berpindah hak kepemilikannya. Boleh menerima berarti? Nggak boleh. Nah, kalau dia bilang kayak gini nih, kita sudah ngiklasin sebentar. Kita sudah mengiklasin, ya Allah sudah keikhlaskan, gitu ya. Terus dia bilang, ya sudah Bu, dulu nggak ada yang percaya sama keluarga kami, cuman ibu dan bapak yang berkenan membantu kami, yang percaya sama kami. Ya sudah kalau memang ibu nggak mau menerimakan ini sebagai pembayaran hutang, ya sudah ini hadiah aja buat ibu. Nah, pertanyaan saya diterima nggak? Terima.
Hadiah nih, hadiah diterima. Tapi itu cuman ada di sinetron. 50 juta po dibebasin. Pulang beli tanah dia. Ya. Paham ya sini ya? Nah, nggak boleh. Maka saya bilang, setelah bisa memaafkan, ikhlaskan. Bunda pilih. Kalau nekat, Bunda ikhlasin nominalnya. Ya Allah, saya ikhlaskan yang 50 juta, hitungannya lunas. Nah, yang kedua, ikhlaskan waktu pembayarannya. Ya Allah, saya ikhlaskan kapanpun dia bayar, saya ikhlas. Artinya apa? Kalau ternyata kita meninggal duluan, ini hutang ini udah selesai belum? Belum. Nanti uang kalau itu pun kembali, maka akan menjadi haknya ahli waris. Tapi kalau dia duluan meninggal, hutang selesai belum? Selesai. Belum. Kita datang ke ahli warisnya. Makanya sebelum dimakamkan, bagi bapak ibu yang ada hubungan hutang piutang, datang ke ahli waris. Kenapa? Karena harta itu haram dibagikan sebelum ditunaikan hutangnya. Datang ke sana, Bu, mohon maaf, almarhum dulu punya hutang ke keluarga kami. Berapa? 50 juta. Paham ya? Nanti akan ditanggung sama siapa? Ahli waris. Kalau nggak bisa semuanya, akan dicicil sama siapa? Ahli waris. Paham? Tapi kalau kita mengikhlaskan nominalnya, maka selesai semuanya. Tapi ingat, walaupun diikhlaskan, ya Allah, saya ikhlaskan semuanya 50 juta, harus ada tertulis. Saya, bismillahirrahmanirrahim, saya bertanda tangan bahwa ini, sebutin aja ibu ini, binti ini, tulis bawahnya, saya dengan ini, dengan ikhlas tanpa paksaan sudah membebaskan hutang fulan bin fulan gitu, dengan nominal 50 juta. Kasih suami, ayah tanda tangan, anak tanda tangan. Saksi deh di situ. Kirim ke dia, kita foto, simpan fotokopiannya atau fotonya yang asli, kasih ke dia. Supaya nanti tidak ada tuntut-menuntut di antara anak-anak nantinya. Paham di sini? Nah, kalau sudah mengikhlaskan, Bunda pilih dua, mau ikhlaskan waktu atau mengikhlaskan nominal, terserah Bunda. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Ya Allah, limpahkan keberkahan rezeki dan juga banyaknya rezeki buat dia. Gitu, Bu. Kenapa? Kalau kita doain yang baik-baik, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin mu'min yad'u li akhihi bi dhahril ghaib", tidaklah seorang hamba mukmin mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, illa qalal malak, kecuali malaikat akan berkata, berdoa laka bimithlin, untukmu doa yang sama. Jadi kalaupun Allah kabulin buat dia menjadi orang yang mudah urusannya, banyak rezekinya, berkah rezekinya, panjang umurnya, uang kita balik. Ya Bu ya, karena rezekinya berkah. Tapi kalau enggak Allah kabulin buat dia, dikabulin buat kita, karena doa dari malaikat kita menjadi orang yang panjang umurnya, murah rezekinya, lapang rezekinya, berkah rezekinya, mudah urusannya, gitu ya. Nah, 3 ini. Jangan-jangan selama ini uang kita belum balik karena kita satu, belum memaafkan. Yang kedua, belum mengikhlaskan. Makanya sulit mendoakan kebaikan. Yang ada suka serapa. Ku doain memang miskin 7 turunan. Coba bayangin. Kita doain dia miskin, tapi ngarep uang kita balik. Kan error ini ya. Agak lain, otaknya agak miring. Nih, kita pengen uang kita balik, tapi kita doain dia miskin. Coba nyambung nggak di sini? Nggak nyambung. Doain dia kaya sekalian. Ya Allah, jadikan dia orang yang kaya dan berkah melimpah. Keren. Nggak dikabulin buat dia, nggak apa-apa. Paling nggak dikabulin buat kita. Gitu Bu ya. Nah, itu buat menjawab tadi. Nah, silakan Bu, tadi ada yang tanya. Ini tolong pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Ya. Saya pernah dengar gini, ketika kita memberikan sesuatu, misalkan nih kita berurusan dengan seseorang dan kita memberi sesuatu ke dia agar urusan itu menjadi lancar, agar ketika lain kali urusannya menjadi lancar. Tapi misalnya gini Ustadz, kita cuci kendaraan misalnya, bayarnya 50, kita lebihkan misalnya 55 atau 60, tapi niat sedekah. Apakah hukumnya sama dengan yang tadi Ustadz? Saya memberi dia lebih agar dia menservis atau melayani saya dengan lebih baik ketika saya balik lagi, nyuci lagi. Mohon izin Ustadz itu. Terus yang kedua boleh lagi? Ya, satu lagi. Ketika seseorang punya hutang kepada kita, kemudian jatuh tempo misalnya, kita tagih.
boleh ya mundur lagi gitu. Oh ya boleh mundur lagi. Terus boleh, ketika kita tagih lagi mundur lagi boleh. Oh ya boleh. Ketika ketiga kalinya kita terus yang apa ya, yang mengingatkan. Terus dia janji tanggal sekian. Dia tidak ada berita ke kita. Akhirnya kita misalnya mengatakan gini, maaf ya, kemarin udah nunda beberapa kali tuh. Nah, sekarang gilirannya mestinya ketika tidak bisa beri informasi ke kita, sehingga kita tidak menunggu. Anda mendolimi kami, orang-orang yang berbuat baik pada Anda. Apakah kata-kata itu menyakiti atau salah, Ustaz? Dengan niatan tadi mengingatkan dia agar dia berbuat baik gitu. Jangan menjolimi orang yang telah berbuat baik pada dia, yang menghutangkan hanya karena kasihan misalnya gitu, Ustaz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi yang dibahas tentang sedekah, curhatnya tentang hutang semua ya, Masya Allah. Saya ingin sampaikan yang pertama, memberikan tips kepada orang yang sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama mengharamkannya, karena itu mengambil jatah lebih gitu ya. Ini kan sudah punya gaji ya kan dari pekerjaannya, tapi kita kasih lebih gitu. Ini keluar, makanya nggak boleh. Makanya kalau di perusahaan atau di kantor pemerintahan itu masuk gratifikasi ya. Nah, masuk gratifikasi itu nggak boleh yang menerima lebih selain daripada gaji kan ya. Tapi nanti akan ada diperbolehkan pada kasus-kasus tertentu. Misalnya kita melebihkan uang kurir, itu boleh. Yang melebihkan uang kurir itu boleh. Atau misalnya kita ngasih tips misalnya ke yang parkir yang memang dia nggak punya ikatan dengan tempat itu. Misalnya dia parkirin mobil kita gitu kan. Dia nggak ada gaji di situ. Ya kita bayar dapat uang, nggak bayar ya udah wassalamualaikum kan gitu ya. Itu boleh ngasih kayak gitu. Atau ke petugas kebersihan nih. Nah, dia kan biasanya kita sering menemukan Jumat Berkah dan sebagainya. Ada bahkan orang yang berbagi amplop ya, ada amplop ada. Dia kan dapat gaji Ustaz dari tempat dia bekerja, ya kan? Nah, maka ini kenapa dikatakan masih boleh? Karena dia masuk kategorinya bukan orang yang kaya berkecukupan, yang bukan orang yang kaya yang berkecukupan. Maka kita bantu ngasih itu enggak masalah. Nah, terkait dengan tadi ini, terkait dengan nyuci mobil gitu kan, gimana kalau saya lebihin gitu kan, dia kan sudah punya gaji juga gitu, Nah, ingat Bunda, yang pencuci mobil itu dia ada dua, ada yang dikontrak setiap bulan, ada yang per mobil. Bu ya, kalau sebulan itu dia dapat, misalnya sehari itu dapat 10 mobil, ya 10 itu yang dia bayar gitu kan, karena dia harian. Nah, untuk yang seperti ini boleh kita memberikan tips. Misalnya di 50-55, tapi dengan catatan. Catatannya apa? Kalau yang mencuci itu satu orang, kita boleh ngasih ke dia. Tapi yang menjadi masalah itu adalah kita bayar 50, tapi bayar lebihnya 55, tapi ke admin. Tapi kemana? Ke admin. Yang jadi masalah itu yang 5.000 itu kan yang nyuci 4 orang kadangnya. Itu dibagi rata jadi cuma 2.500 ya. Paham ya? Nah, kalau mau nih, kita udah bayar ke admin, udah selesai urusannya. Nah, baru setelah itu kasih tips. Ini beda nanti urusannya nih. Kenapa? Karena yang sudah dijatah oleh admin itu memang 50 lah harga mobil. Nah, sudah selesai kita administrasi, pas kita mau ke mobil, salam tempel. Nah, kalau perempuan gak usah pakai salam tempel, kasih aja. Bang, ini mau bapaknya 5.000 atau 10.000 lah biar agak pantas sedikit. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya lebih 5.000 dibagi 4, itu cocok sudah. 1.500-an aja gitu ya. Gitu Bu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Nabi SAW menyampaikan, nanti Bunda boleh cari gitu ya, boleh cari keutamaan membebaskan hutang gitu. Gak usah membebaskan, cari aja hadis memberikan keluangan bagi yang berhutang. Oh, itu dihitung perharinya sama seperti orang bersedekah dengan nominal yang sama ya. Saya ibu ngutangin orang 1 juta, dijanjiin minggu depan, ternyata mundur minggu depan lagi. Nah, selama ibu ikhlas nih mengatakan dia nggak apa-apa lah, aku kasih waktu seminggu lagi. Maka dari hari Senin, Selasa, Rabu, ibu dihitung sebagai orang yang bersedekah dengan nominal yang sama. Keren Bu gitu ya. Itu baru bukan
Melunasi bukan. Ini lunas enggak. Cuma memberikan tenggang waktu aja. Nah, mau lebih dari itu mau dibebaskan. Gitu ya. Atau kalau enggak ambil tadi cara yang 3, memaafkan. Yang kedua, mengikhlaskan waktu ataupun nominalnya. Yang ketiga, mendoakan kebaikan. Seperti itu. Apakah termasuk menyakiti? Ya, bisa menyakiti. Walaupun dia salah, ya. Kita ini kadang merasa terzolimi, akhirnya berbuat kezoliman yang lain. Ya, Bu ya. Ustaz kan dizolimi, Ustaz harusnya kan dia bayar. Masalahnya ucapan kita juga mendolimi dia. Jangan sampai kezoliman menghadirkan kezoliman yang baru. Kita yang awalnya sebagai orang yang terzolimi malah jadi orang yang zolim, gitu ya. Tetap aja tagih dengan tagihan yang masuk akal. Mohon maaf, ini sudah jatuh tempo dari perjanjian awal. Bisakah diupayakan? Diingetin. Oh nanti udah, ini sudah masuk lagi loh jatuh temponya. Bisakah diupayakan? Saya sedang butuh dan sebagainya. Sampaikan aja sih tanpa harus kamu loh nggak bisa berpikir kah? Nah ini kalimat-kalimat kayak gini nih. Mau kusumpahin kah? Miskin 7 turunan, cocok sudah ya. Gitu Bu. Mendingan tadi ambil yang 3 aja. Memaafkan, mengikhlaskan waktu atau nominalnya, kemudian mendoakan yang baik-baik buat dia. Mudah-mudahan balik insyaallah. Betul Bu. Ya. Betul. Maka para bunda tetap saja kalau ingin ingatkan dengan ingatan yang baik. Gak masalah dia mau, kan gini kata Nabi itu, janganlah seperti satu aimah itu satu umat yang kalau dia baik saya baik, kalau dia buruk saya buruk, jangan kayak gitu. Tapi tetaplah jadi orang wakunu ibadallahil mukhlisin, jadilah hamba-hamba Allah yang tetap ikhlas. Mukhlis itu orang yang lebih dari ikhlas ya, orang yang cuma bukan mengatakan udah nggak apa-apa tapi benar-benar ridho gitu. Ya sudah nggak apa-apa, nah, sambil mendoakan ya sudah nggak apa-apa tapi tetap aku doain dengan doa-doa yang baik. Itu namanya mukhlisin ya Bu ya, seperti itu. Jangan sampai yang awalnya kita sebagai orang yang terzolimi karena tadi kita menghutangi, tapi kemudian kita berubah menjadi orang yang zolim dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar insyaallah. Nah baik, cukup. Ada satu lagi Ustaz. Ini pertanyaannya Ustaz, kalau kita ada mau ngasih sesuatu dalam hati, tapi nanti kalau anak kita misalkan lulus ujian, apa itu termasuk nazar? Tidak terucap kata-katanya, cuma dalam hati saja. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dia niatnya dan dia tidak meniatkan itu untuk nazar, maka hanya sebatas menjadi niat. Nah, saya niat kalau nanti anak saya lulus, nanti saya mau sedekah atau mau bantu orang misalnya, atau mau sedekah deh 500.000. Itu kalau dia tidak meniatkan sebagai nazar, itu tetaplah menjadi niat yang baik. Tapi kalau saya dalam hati nih, saya bernazar, mau diucapin mau enggak tetap nazar. Paham ya? Jadi itu aja. Dan Nabi menyampaikan hindari yang suka bernazar untuk melakukan kebaikan. Itu ciri orang yang pelit. Saya nanti sedekah kalau bisa umroh. Saya nanti bersedekah kalau habis naik haji. Saya nanti sedekah kalau gitu aja terus gitu. Akhirnya enggak sedekah gitu, ujung-ujungnya enggak. Itu pelit. Ciri orang yang pelit itu mudah berjanji untuk melakukan kebaikan kalau keinginannya tersampaikan ya. Gitu ya. Jadi kalau dia selama tidak meniatkan dalam hatinya saya bernazar, maka bukan nazar. Dia dicatat sebagai niat aja. Niat. Tapi kalau dibilang saya bernazar, udah nazar sudah itu. Mau diucapin atau enggak tetap nazar wajib. Kalau niat kan, kalau memang mau ditunaikan silahkan. Kalau enggak ya enggak juga, enggak apa-apa juga. Ya namanya juga niatan kebaikan. Tapi kalau ada kesempatan terus enggak dilakukan, itu kelewatan namanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang
Orang tuanya masih hidup, Allah muliakan kehidupannya. Yang sudah meninggal juga Allah tinggikan derajatnya, Allah bahagiakan kehidupan alam barzakhnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini diberikan taufik sehingga mudah melakukan kebaikan-kebaikan, dititipi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang penghafal, pengamal dan pengajar Al-Quran. Dan kalaupun ternyata kita harus wafat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.